Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, saudara-saudari pencinta kebenaran, mari kita saling mengingatkan kembali. Mari kita mengamati perkembangan pasca pemilu. Di antaranya yang jarang disebut-sebut itu adalah Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sekarang ini ada darah baru yang muncul di Dewan Perwakilan Daerah, namanya Alfiansyah Komeng. Tentu Bapak Ibu sudah banyak yang tahu nama ini karena perolehan suaranya itu mencapai 5,4 juta. Ini bisa kita bandingkan, Partai P3 saja itu mendapat suara 5,8 juta. Jadi ini suatu gejala yang sangat menarik. Pertama, saudara Komeng ini, nanti kalau Komeng komentar dipanggil saudara, tentu dia akan bilang saya bukan saudaranya Komeng. Tapi terus terang Bapak Ibu saudara yang berbahagia, saya ingin mengajak bahwa kepada para wakil rakyat ini kita baiknya memanggil saudara. Saya kok tidak merasa nyaman kalau dipanggil mereka disebut sebagai kawan-kawan, sahabat. Itu kok agak mengarah kepada kolusi itu, mengarah pada persekongkolan. Sebab mereka itu menjalankan fungsi yang beda-beda. Wartawan itu adalah pilar demokrasi. Jadi anggota dewan, anggota DPD itu tidak boleh bersikap bersahabat dalam artian nanti persekongkolan. Jadi mereka harus melaksanakan fungsinya masing-masing. Wartawan sebagai pilar demokrasi harus tegak berdiri menjalankan fungsinya, menyampaikan aspirasi rakyat, kemudian mereka juga harus menegakkan tugasnya. Baik, pada awal terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah itu memang agak kurang populer. Jadi kalau DPR itu sudah sangat dikenal mewakili rakyat ya. Wakil rakyat, jadi dia itu wakil rakyat yang lebih tinggi. Tapi kalau secara ekonomi itu tentu wakil yang lebih makmur ya. Saya kira rakyat yang lebih menderita, apalagi ada musim banjir, tanah longsor ini. Rakyat yang diwakili itu malah hidupnya menderita, wakilnya yang di DPR itu malah itu hidupnya bersenang-senang malah. Nah jadi Komeng ini, saudara Komeng, jadi saya tidak ingin menyebut sebagai sahabat Komeng. Saudara Komeng ini adalah seorang aktivis mahasiswa pada zamannya. Sebab dia pernah menyampaikan di Kompas TV dalam wawancara dengan Rosi. Dia mengatakan dia pernah ikut acara dibawa ke luar kota, keluar dari Jakarta, berapa hari berapa malam mereka digojlok, di training lah bahasanya, oleh Egy Sujana. Nah, tentu ini sebenarnya itu adalah sebuah kegiatan basic training itu. Saudara Egy Sujana ini kan pentolan perkaderan HM ini. Jadi tentu dia. Nah saudara Komeng ini menyebut dirinya tidak dengan nama ikut basic training. Tetapi sampai dia menjadi anggota DPD terpilih, dia ceritakan itu kepada Rosi. Artinya kegiatan dia selama basic training itu sedikit banyak itu masuk dalam hatinya. Nah, maka wajar kalau kita berharap saudara Komeng ini menjadi darah segar di Senayan. Pertama begini, bagaimana Dewan Perwakilan Daerah di era Komeng ini itu membuka pintu bagi para demonstran. Kita lihat kan selalu ada pemandangan yang sangat tidak terhormat, sangat sangat mengenaskan begitu. Orang mau datang menyampaikan aspirasi, pintu gerbang Senayan depan Gatot Subroto itu ditutup. Macam-macam dilempari, macam-macam bertahan, tidak mau pulang. Para pengunjuk disemprot dengan gas air mata. Ini sekira era ini harus diakhiri. Jadi Komeng ini punya kewajiban membukakan pintu bagi para demonstran untuk masuk. Bapak Ibu Saudara, dahulu awal reformasi itu pernah ada satu ide di sebelah timurnya halaman Senayan itu dibangun sebuah gedung tempat menerima tamu. Jadi demonstran itu dianggap tamu. Kemudian mereka duduk di sana, dikasihkan minuman seadanya sampai mereka didatangi oleh yang mau
yang diajak dialog atau mereka diajak masuk. Nah, sekiranya ide lama ini barangkali DPD-nya Komeng ini bisa apa ya, bisa kembali membuka ide itu. Jadi membuat taman aspirasi, ya. Karena memang yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah ini adalah soal kalau DPR mewakili rakyat, DPD itu mewakili daerah. Daerah itu ya sungai, ya danau, ya gunung, ya lembah, ya laut, ya pantai. Nah, kita lihat sekarang banyak sekali tanah longsor, ya. Kemudian juga banyak banjir. Saya kira ini tugas Dewan Perwakilan Daerah untuk mengambil inisiatif mendorong. Memang kalau kita bicara kewenangan menurut Undang-Undang Dasar itu memang serba tanggung. Jadi DPD itu hanya ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang terkait dengan daerah, kemudian dia juga bicara prolegnas, dia juga bicara monitoring perda, dia juga bicara beberapa hal terkait daerah. Nah, saya kira sekarang inilah saatnya Dewan Perwakilan Daerah pertama kali itu harus bersikap ramah kepada para orang yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang kondisi daerah, ya, tentang banyaknya banjir, tanah longsor dan sebagainya. Dan ini alangkah baiknya Dewan Perwakilan Daerah ini tampil beda dengan DPR yang begitu kadang-kadang begitu tutup mata, ya, kadang-kadang sampai sumum bukmum yumpah layar jiun terhadap aspirasi yang ingin disampaikan kepada mereka. Pada saat mereka rakyat datang ke sana, dia pada pergi, pintu ditutup. Nah, saatnya lah DPD harus membuka diri. Mudah-mudahan dengan era Dewan Perwakilan Daerah eranya Alfiansyah Komeng ini memberi darah baru, semangat baru, dan citra baru bagi kehidupan Dewan Perwakilan Daerah di Senayan. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.